Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannati, Umar fil jannati, wa Utsman fil jannati, wa Aliyun fil jannati, wa Talhah fil jannati, wa Zubair fil jannati, wa Abdurrahman bin Auf fil jannati, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannati, wa Sa'id bin Zaid fil jannati, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Sahabat Abu Ubaidah termasuk salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyusul mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan mengenali mereka, mempelajari perjalanan hidup mereka, dan kita berusaha meneladani mereka radhiyallahu anhum. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu masuk Islam melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ini adalah sahabat yang pertama masuk Islam. Dari Sa'id bin Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Abu Bakrin, alastu ahaqqan nasi biha, bukankah aku yang paling berhak terhadapnya, yakni al-khilafah, bukankah aku yang lebih berhak terhadap khilafah? Alastu awwala man aslam, bukankah aku orang yang pertama masuk Islam? Alastu sahiba kaza, alastu sahiba kaza, bukankah aku pemilik ini dan itu? Al-Imam As-Suyuti menjelaskan, wakila awal man aslam Ali. Ada sebagian ulama yang berpendapat orang yang pertama masuk Islam adalah Ali. Kemudian ada juga yang berpendapat orang yang pertama masuk Islam adalah Khadijah. Ada juga pendapat yang mengatakan orang yang paling pertama masuk Islam adalah Ali. Dan juga di sana ada pendapat yang lain, orang yang pertama masuk Islam adalah Zaid bin Harisah. Al-Imam Abu Hanifah menjamak pendapat-pendapat ini. Kata Imam Abu Hanifah, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah, dan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar. Orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak adalah Ali, dan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan budak adalah Zaid bin Harisah. Jadi keempat orang ini mereka masuk Islam di hari yang sama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam segera mendatangi Abu Bakar dan mengajaknya untuk masuk Islam. Abu Bakar tanpa bimbang dan ragu langsung menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar ini sudah
mengenal Nabi. Ternyata sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau sudah berteman dan bersahabat dengan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah SAW langsung datangi Abu Bakar dan mengajaknya masuk Islam. Abu Bakar tanpa bimbang dan ragu langsung menerima dakwah Nabi SAW karena beliau tahu Nabi SAW adalah orang yang jujur, orang yang terpercaya, akhlak beliau baik dan seterusnya. Taib, setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam, beliau menjadi tangan kanan Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah. Abu Bakar berdakwah. Wa ma in aslama Abu Bakrin radhiyallahu anhu hatta hamala amanatad din ala a'nakihi wa kharaja yad'u an-nas ila dinillahi jalla wa ala. Begitu Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam, dia langsung memikul amanatuddin, amanat agama ini di atas pundaknya. Dia keluar berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah Jalla wa Ala. Fa aslama ala yadayhi sittatan minal asrah alladzina basyarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil jannati fima ba'du. Maka melalui perantara Abu Bakar masuk Islam 6 orang sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Tadi 10 sahabat yang kami sebutkan, ada 6 orang yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq. Mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum. Fayati As-Siddiq radhiyallahu anhu yaumal qiyamati wa hum fi mizan hasanatihi. Maka kelak pada hari kiamat Abu Bakar radhiyallahu anhu akan datang dengan membawa pahala yang banyak. Segala kebaikan yang dilakukan oleh ke-6 orang ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapat pahalanya. Masya Allah, Abu Bakar mengislamkan 6 orang yang sudah dijamin masuk surga. Sahabat-sahabat senior, segala kebaikan mereka, Abu Bakar tentu mendapatkan pahalanya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengislamkan satu orang itu pahalanya sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Demi Allah, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada satu orang melalui perantaramu, itu lebih baik bagimu daripada onta-onta merah. Onta-onta merah ini harta yang paling berharga di kalangan orang-orang Arab. Sehingga kata para ulama, mengislamkan satu orang itu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu satu orang. Gimana kalau yang diislamkan 2 orang, 3 orang, dan seterusnya? Gimana kalau yang diislamkan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang sudah dijamin masuk surga? Tentu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar bukan hanya 6 orang ini. Di sana banyak sahabat yang masuk Islam melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini pelajaran bagi kita, hendaknya kita semangat dalam menyampaikan agama ini. Kita berdakwah, kalau perlu siang dan malam. Kita berdakwah, mengajak orang-orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang-orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak mereka untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melakukan kebaikan-kebaikan.
Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Abu Ubaidah bin Jarrah masuk Islam, dia pun memperbagus keislamannya. Dan dalam perang Badar ada pelajaran yang luar biasa, pelajaran yang sangat berharga yang telah dicontohkan oleh sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Wa fi ghazwati Badar qatala Abu Ubaidah radhiyallahu anhu qitalan syadidan. Di perang Badar, Abu Ubaidah berperang dengan gagah berani. Hatta kana al-musyrikuna yabta'iduna anil buq'ah allati yuqatilu fiha. Hingga orang-orang musyrik mereka tidak berani berhadapan dengan Abu Ubaidah. Walakin kana hunaka farisun yatasadda lahu katsiran. Namun di sana ada seorang prajurit, orang musyrik yang selalu mengincarnya. Dan Abu Ubaidah berusaha untuk menghindar dari orang itu. Abu Ubaidah tidak mau melawannya. Falamma aksara ar-rajulu min at-tasaddi li Abi Ubaidah hajama alaihi kal asadid dari faqatalahu syarra qatlatin. Ketika orang itu terus mengincar Abu Ubaidah, maka Abu Ubaidah pun melawan orang itu bagaikan singa yang sangat ganas sehingga ia berhasil membunuhnya. Atadruna man huwal maktul? Tahukah kalian siapakah orang yang dibunuh oleh Abu Ubaidah? Siapakah laki-laki yang mengincar Abu Ubaidah, kemudian Abu Ubaidah melawannya dan berhasil membunuhnya? Innahu walidu Abi Ubaidah. Sesungguhnya orang itu adalah ayah Abu Ubaidah. Orang itu adalah ayah Abu Ubaidah. Wa anzalallahu fi sya'nihi wa sya'ni abihi Qur'anan yutla ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang dibaca sampai hari kiamat tentang peristiwa ini. Gara-gara peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat atau beberapa ayat yang dibaca ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yaitu surat Al-Mujadalah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw asyiratahum. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang, loyal kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Orang yang beriman tidak ada yang loyal kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kepada orang-orang kafir, kepada musuh-musuh Allah, walaupun orang-orang kafir itu adalah keluarga mereka sendiri. Qala Sa'id bin Abdul Aziz wa ghairuhu unzilat hazil ayah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ila akhiriha fi Abi Ubaidah Amir bin Abdullah bin Jarrah hina qatala abahu yawma Badar. Kata Sa'id bin Abdul Aziz dan yang lainnya, ayat ini la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir sampai akhir ayat turun berkenaan dengan Abu Ubaidah Amir bin Abdullah al-Jarrah ketika dia membunuh bapaknya di perang Badar. Jadi kalau anda baca ayat ini, yang anda ingat adalah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, sikap Abu Ubaidah radhiyallahu anhu di perang Badar. Walihaza qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hina ja'ala al-amra syura
ba'dahu fi ulaika sittah radhiyallahu anhum walau kana Abu Ubaidah hayyan lastalaftuhu. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menyerahkan perkara khalifah kepada 6 orang, Umar berkata, seandainya Abu Ubaidah masih hidup, niscaya aku akan menunjuknya sebagai penggantiku. Tentu ini karena keutamaan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Fayalaha min mawqifin azimin li Abi Ubaidah yulakkinu fihi dunya kullaha darsan aziman. Sungguh ini adalah sikap yang sangat agung, sikap Abu Ubaidah, di mana ia memberikan pelajaran yang besar kepada seluruh dunia, pelajaran yang sangat berharga. Liya'lamu annal wala innama yakunu lillahi wa li rasulillah sallallahu alaihi wasallam walil mu'minin. Supaya mereka sadar, supaya mereka mengetahui bahwasanya wala, loyal, itu hanyalah untuk Allah, untuk Rasulnya, dan untuk orang-orang yang beriman. Wa annal bara' la budda an yakuna min a'da'illahi jalla wa ala. Dan al-bara', loyalitas, itu harus ya kita berlakukan kepada musuh-musuh Allah jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin, ya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sikap Abu Ubaidah di perang Badar. Tentunya bukan hanya Abu Ubaidah saja, sahabat-sahabat yang lain pun mereka mempunyai sikap yang luar biasa di perang Badar. Perang Badar ini adalah perang pertama dalam Islam. Ya, perang Badar terjadi di tahun kedua Hijriah pada bulan Ramadan, hari Jumat tanggal 17. Allah Subhanahu wa taala menamakan perang Badar dengan Yaumul Furqan. Kanat hadhil ma'rakah ma'rakatan bainal kufri wal iman. Peperangan ini adalah peperangan di antara kekufuran dan keimanan. Qatala fiha ar-rajulu ammahu wa abah. Di perang ini seseorang memerangi pamannya dan bapaknya. Wa banahu wa akhahu wa khalahu wa adnah. Seseorang memerangi anaknya, ya, saudaranya, dan orang-orang terdekatnya. Qatala fiha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khalahu Al-As bin Hisham. Di perang ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membunuh pamannya Al-As bin Hisham. Wa wajaha fiha Abu Bakrin ibnahu Abdurrahman. Abu Bakar berhadapan dengan anaknya sendiri, Abdurrahman. Ketika itu Abdurrahman belum masuk Islam. Wa asarra fiha al-muslimuna al-Abbas. Kaum muslimin menawan Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu dia belum masuk Islam. Wa hakaza in qata'at fiha silatul qarabah. Demikianlah ya, terputus di perang ini hubungan kekerabatan. Wa a'lallahu fiha kalimatul iman ala kalimatil kufri. Di perang ini Allah Subhanahu wa taala meninggikan kalimat iman di atas kalimat kufur. Wa farraqa bainal haqqi wal batil. Allah pisahkan, Allah bedakan antara yang hak dan yang batil. Fasummiya zalikal yaum biyaumil furqan. Maka hari terjadinya perang Badar dinamakan dengan Yaumul Furqan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini wala dan bara yang telah diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan di perang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berhadapan dengan mantunya sendiri. Ya, mantunya sendiri. Ini suami putri beliau yang bernama Zainab. Ya, Zainab.
Nah, putri beliau yang bernama Zainab punya suami Abul As. Ketika itu Abul As ya berada di barisan orang-orang musyrik dan dia ditawan. Dia menjadi tawanan perang. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Badar ini perang yang Masya Allah luar biasa. Ujian yang sangat berat ya. Di bulan Ramadan kaum muslimin berperang. Di bulan Ramadan ya, kita kalau di bulan Ramadan ya biasanya kita banyak istirahat. Biasanya kita ya mungkin tidur-tiduran, nyantai-nyantai, ada yang mungkin mengurangi pekerjaannya, mungkin ada yang libur dan seterusnya. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka berperang ya di bulan Ramadan. Kemudian di perang ini, di perang Badar, jumlah kaum muslimin tidak sebanding dengan jumlah orang-orang musyrik. Jumlah kaum muslimin ya 300 lebih. Ada yang mengatakan 311, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 317 dan seterusnya. 300 lebih sedikit. Sementara jumlah orang-orang musyrik 1000 orang. Antum bayangkan 300 lawan 1000. Tentu jumlah yang tidak sebanding. Nah, di bulan Ramadan jumlahnya tidak sebanding. Plus ditambah lagi kaum muslimin harus berhadapan dengan keluarga mereka sendiri. Antum bayangkan, antum perang kemudian di barisan musuh itu bapak antum sendiri. Coba. Paman antum sendiri. Anak antum sendiri, saudara antum sendiri. Apakah antum berani? Antum tega, antum hunuskan pedang antum untuk melawan ayah antum sendiri, bapak antum sendiri, saudara antum sendiri? Tentu ini ujian yang sangat berat, ujian yang sangat luar biasa yang Masya Allah sudah dilalui oleh para sahabat. Oleh karenanya di sana ada keutamaan ya orang-orang yang ikut perang Badar. If'alu masyi'tum, lakukanlah apa yang kalian kehendaki, sungguh ya kalian telah diampuni, dosa-dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pelajaran yang sangat berharga dari kisah Abu Ubaidah bin Jarrah adalah pelajaran al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Al-wala dan bara ya, loyalitas dan disloyalitas, ini merupakan konsekuensi dari akidah. Kalau kita ya beriman kepada Allah, konsekuensinya ya kita harus wala dan bara. Syekh Shalih Fauzan ya dalam kitab beliau Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad halaman 317 beliau mengatakan, haza wa ba'da intihaina min hadzal bayan al-mukhtasar li usulil aqidatil islamiyah nushiru ila annahu yajibu ala kulli muslim yadinu bihazihil aqidah ayyuwaliya ahlaha wa yu'adiya a'da'aha wa yuhibbu ahlat tauhid wal ikhlas wa yuwalihim wa yubghidu ahlal isyraq wa yu'adihim. Setelah kita selesai ya menjelaskan tentang akidah Islam, maka kami ingin ingatkan bahwasanya orang-orang yang meyakini akidah Islam, mereka harus loyal kepada orang-orang Islam dan mereka harus memusuhi musuh-musuh Islam. Orang yang meyakini akidah Islam, dia harus loyal kepada orang Islam dan dia harus memusuhi non-Islam. Wa yuhibbu ahlat tauhid, dia mencintai ahli tauhid. Kemudian orang-orang yang ikhlas, dia loyal kepada mereka, dan dia membenci ya orang-orang musyrik. Wa yu'adihim, dan memusuhi mereka. Kalau kita buka kitab Salasatul Usul ya, mungkin bagi yang sudah pernah belajar Salasatul Usul, itu diantara perkataan Syekh Muhammad, anna man ata'ar rasul wa wahadallah
la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kanu aqraba qarib. Barang siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya loyal kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang itu adalah kerabat dekatnya. Akidah al-wala wal bara. Wa dzalika min millati Ibrahim walladzina ma'ah. Dan ini ya, akidah al-wala wal bara adalah ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Bukan hanya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan, tapi ajaran ya nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Sungguh telah ada suri toladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan para nabi serta para rasul lainnya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiran kalian dan telah nyata antara kami dan kalian ya permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, silakan antum buka ayat ini, surat Al-Mumtahanah ayat 4. Antum baca, antum renungkan. Di sini Allah mengatakan ada uswatun hasanah, ada suri toladan yang baik untuk kita semua pada diri Ibrahim dan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Apa uswatun hasanah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain? Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Bara', berlepas diri. Sesungguhnya ya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Bara' terhadap kesyirikan, bara' terhadap orang-orang musyrik. Ini uswatun hasanah, suri toladan yang baik. Kemudian apalagi? Kafarna bikum, kami ingkari kekafiran kalian. Nabi Ibrahim, para nabi yang lain mengingkari kekafirannya orang kafir. Ya, bukan malah membenarkan kekafiran mereka. Mereka mengingkari kekafiran orang kafir. Ya, kita harus mengingkari kekafirannya orang kafir. Tidak boleh kita tidak mengingkarinya atau mengatakan semua agama sama. Ya, semua agama sama. Kalau semua agama sama berarti tidak perlu mengingkari. Ya. Dan kalau kita pelajari nawaqidul Islam, ya, pembatal Islam, ini termasuk pembatal Islam. Ya, termasuk pembatal Islam itu membenarkan ajaran orang-orang kafir, membenarkan ajaran orang-orang kafir atau ragu-ragu terhadap kekufuran mereka. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwasanya agama yang hak hanya Islam. Hanya Islam agama yang hak. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jadi mengingkari kekafiran orang kafir ini uswatun hasanah, teladan yang baik. Kemudian apalagi? Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan telah nyata antara kami dan kalian
ya, al-adawah, permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Jadi kalau mereka beriman, sudah, kita tidak boleh benci mereka, kita tidak boleh musuhi mereka, tapi kita mencintai mereka. Ya, ini ayatnya jelas. Ya, al-wala wal bara. Tentu ya, yang perlu diperhatikan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kalau kita membenci mereka kemudian kita memusuhi mereka, kalau kita ketemu mereka di jalan kita pukuli mereka. Tidak seperti itu. Kita zolimi mereka, tidak seperti itu. Ya, kebencian kita itu ada di hati kita. Kita benci mereka karena mereka melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan. Adapun secara muamalah, ya, muamalah duniawi, kita tetap berbuat baik kepada mereka. Ya, Anda bacakan dalilnya dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama, dan tidak pula mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat adil. Makna ayat ini, anna man kaffa azahu minal kuffar falam yuqatil al-muslimin walam yukhrijhum min diyarihim fa innal muslimina yuqabiluna zalika bimukafaatihi bil ihsan wal adli ma'ahu fi ta'amulid dunyawi. Mana ayat ini, orang-orang kafir yang tidak menyakiti kaum muslimin, tidak memerangi mereka, tidak mengusir mereka dari kampung halaman mereka, maka kaum muslimin membalas mereka bil ihsan, dengan berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka, fi ta'amulid dunyawi, dalam ya muamalah dunia, dalam interaksi dunia. Wala yuhibbunahum biqulubihim, akan tetapi Allah mereka tidak boleh mencintai orang-orang kafir tersebut, tidak boleh loyal terhadap orang-orang kafir tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, berbuat baik dan berbuat adil. Ini yang Allah perintahkan, ini yang Allah katakan, berbuat baik dan berlaku adil. Allah tidak mengatakan, ya, hendaknya kalian loyal kepada mereka dan mencintai mereka. Dan ayat ini, ya, semakna dengan ayat yang lain, surat Luqman ayat 15, ya, tentang orang tua yang musyrik, kedua orang tua yang musyrik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya. Jika keduanya, ya, kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah, untuk berbuat syirik, sementara engkau tidak punya pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu taat kepada keduanya. Perhatikan, ya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tua nyuruh maksiat, ya, apalagi nyuruh syirik, si anak tidak boleh taat. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq, kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah, dan perlakukanlah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Allah tetap perintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Masya Allah, ya. Waqad ja'at ummu Asma ilaiha tatlub silataha wa hiya kafirah. Kemudian di sana riwayat,
Ummu Asma pernah datang kepada Asma. Jadi ibunya Asma pernah datang kepada Asma, meminta menyambung tali silaturahim. Ketika itu Ummu Asma dalam keadaan kafir. Fasta'zanat Asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zalik. Lalu Asma meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh saya menyambung hubungan dengan ibu saya yang masih kafir? Apa kata Rasulullah? Faqala laha sili ummaki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambunglah hubungan dengan ibumu. Waqad qala Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ila akhiril ayah. Tetap ya menyambung hubungan, membalas ya perbuatan baik dengan kebaikan adalah sesuatu, sementara loyal, cinta itu sesuatu yang lain. Ya, perhatikan ya, ini poin yang penting. Berbuat baik kepada orang kafir, menyambung hubungan, ya ini bagi yang punya hubungan dengan mereka, itu sesuatu yang lain. Loyal itu sesuatu yang lain, tidak sama ya. Kalau berbuat baik kepada mereka, itu tidak berarti kita membenarkan mereka. Tapi kalau loyal kepada mereka, itu berarti kita membenarkan mereka. Ya. Misalnya, kalau anak punya tetangga misalnya, atau ada orang punya tetangga yang non muslim. Nah, kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga kita yang non muslim itu. Kalau kita misalnya masak yang banyak, kemudian bagikan kepada tetangga yang non muslim. Apakah dengan perbuatan kita itu berarti kita membenarkan mereka? Kan tidak. Mereka butuh bantuan, ada yang sakit ya, butuh bantuan, butuh diantar ke rumah sakit. Kita punya kendaraan, kita antar mereka ke rumah sakit. Itu berbuat baik. Itu bukan loyal kepada mereka. Itu bukan berarti kita benarkan mereka. Perbuatan baik kita kepada mereka, ya, itu adalah bagian dakwah kita kepada mereka. Kita berharap ya dengan kebaikan kita kepada mereka, mereka tertarik untuk masuk Islam. Banyak orang-orang kafir yang masuk Islam karena melihat akhlak kaum muslimin. Ya, melihat akhlak kaum muslimin. Bahkan ya sejarah ya mencatat orang-orang kita, orang-orang Indonesia banyak yang tertarik dengan Islam karena mereka melihat pedagang muslim yang datang ke tempat kita yang memiliki akhlak yang baik. Ya, jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin penting ya. Kita tetap diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Kita tidak boleh berbuat zalim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ya, jadi pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari sirah Abu Ubaidah adalah pelajaran al-wala wal bara, loyalitas dan disloyalitas. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya prinsip ini dengan baik. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar salah satu penyebab kematian Abu Bakar As-Siddiq itu karena masih ada racun ular yang menggigitnya sewaktu bersama Nabi di Gua Sur, Ustaz? Nah, ya, ada yang mengatakan demikian. Ya, jadi beliau kena sengat ya, binatang berbisa, kemudian Nabi ludahi ya, dan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan racun itu kambuh lagi ya. Racun itu kambuh lagi ya, sehingga menyebabkan Abu Bakar sakit dan meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar bahwa kisah sarang laba-laba dan sarang burung di pintu Gua Sur sewaktu Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar bersembunyi itu tidak benar adanya? Wallahu a'lam bishawab. Ana sudah baca beberapa buku ya sirah nabawiyah. Ana belum mendapati penjelasan demikian ya, penjelasan itu. Jadi ada beberapa buku sirah nabawiyah yang sudah Ana baca. Ana belum dapat ya penjelasan itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Korean Sat atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya Sat, Ustaz, saya mohon tipsnya Sat, gimana caranya kita bisa bersemangat dalam belajar agama Sat seperti sahabat-sahabat terdahulu. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kalau kita ingin semangat belajar seperti para sahabat dahulu, coba kita baca sirah ya, perjalanan hidup mereka radhiyallahu anhu. Baca sirah mereka. Baca sirah Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang masya Allah ya, semangat dalam belajar walaupun dia miskin, dia tidak punya apa-apa. Abu Hurairah itu ya orang miskin, dia pernah kelaparan, saking laparnya dia pernah pingsan. Ya, akan tetapi ya hadis Nabi ya, beliau termasuk sosok sahabat yang paling banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang yang mempertanyakan sahabat Abu Hurairah ya, mereka meragukan sahabat Abu Hurairah. Kata mereka, ini mereka datang kepada Tolhah ya bin Ubaidillah. Kemudian kata mereka, apa benar Abu Hurairah dia banyak menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kalau tidak salah sahabat Tolhah bin Ubaidillah. Kata sahabat Abu Tolhah, naam ya, kita ini punya rumah ya, kita hanya bisa datang ke majelis Nabi di waktu pagi dan di waktu sore. Kemudian setelah itu kita pulang ke rumah. Ya, terkadang kita bekerja ya, mencari nafkah dan seterusnya. Sementara Abu Hurairah ini dia tidak punya rumah. Dia selalu ada di depan pintu rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak heran bila dia banyak mendengar hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semangat beliau yang luar biasa. Baca sirah sahabat atau baca biografi ya para ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya, biografi Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Kita lihat bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu. Ya, terkadang dengan membaca kita jadi tergugah. Dengan membaca kita jadi tergugah untuk menuntut ilmu. Kemudian juga ya, cari teman-teman yang semangat. Cari kawan-kawan yang semangat belajar. Insya Allah ya kita jadi semangat. Teman yang baik itu bisa memberikan efek yang baik kepada kita. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ilmu yang bermanfaat, wa ilman nafi'ah ya, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat ya, berikanlah kepadaku semangat dalam menuntut ilmu. Allahu a'lam bishawab. Baik, Jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, Ustaz, bagaimana sikap kita dalam menyambut tahun baru? Apakah boleh mengucapkan selamat tahun baru Ustaz? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seperti tadi ada poin yang penting juga, cuma karena waktu kita terbatas ya, di antara bentuk loyal terhadap orang-orang kafir adalah at-ta'rikh bi ta'rihihim, selalu menggunakan kalender mereka, khususnya kalender yang
menetapkan upacara keagamaan mereka dan hari raya mereka, seperti kalender Masehi yang merupakan ya ibarah ungkapan dari peringatan lahirnya Al-Masih alaihissalam. Wallazi ibtada'uhu min anfusihim, yang mereka buat-buat. Ya, ini ajaran baru, ajaran bid'ah mereka. Walaysa huwa min dinil Masih, ya. Padahal itu bukan bagian dari ajaran Al-Masih. Maka menggunakan ya kalender seperti ini berarti ikut serta menghidupkan syiar-syiar mereka dan hari raya mereka. Maka hendaknya ya kita semua menjauhi hal ini, karena para sahabat pun berpaling dari kalender orang-orang kafir dan mereka membuat kalender sendiri yang dimulai dengan peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini semua menunjukkan bahwasanya wajib mukhalafah al-kuffar, wajib menyelisih orang-orang kafir dalam hal ini dan juga dalam perkara-perkara lain. Alhamdulillah kita punya kalender. Kita punya kalender Hijriyah, ya, Al-Muharram, kemudian juga Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dan amalan-amalan yang kita lakukan itu terkait erat dengan kalender Hijriyah. Ya, seperti misalnya kapan kita puasa Ramadan? Ya, puasa Ramadan tanggal 1 Ramadan. Kapan kita hari raya? Hari raya tanggal 1 Syawal. Kemudian juga ketika kita mau membayar zakat, itu yang jadi patokan adalah kalender Hijriyah, bukan kalender Masehi. Kalau menggunakan kalender mereka saja ini dianggap sebagai bentuk loyal terhadap mereka, apalagi ya ikut merayakan ya tahun baru Masehi, ya ikut merayakan tahun baru Masehi, ikut mengucapkan selamat, ya. Seorang muslim hendaknya menjauhi hal-hal seperti ini, hal-hal seperti ini. Kemudian kata Syekh juga nih, Syekh Shalih Fauzan, kata beliau, min mazahiri muwalatil kuffar, di antara bentuk loyal terhadap orang-orang kafir, musyarakatuhum fi a'yadihim, ikut serta dalam hari raya mereka, atau membantu ya menyelenggarakannya, atau mengucapkan selamat ya atas hari raya mereka, atau ikut hadir dalam perayaannya dan lain-lain. Para ulama telah menafsirkan firman Allah surat Al-Furqan ayat 72, walladzina la yashhaduna zur, yakni diantara sifat-sifat ibadur rahman annahum la yahduruna a'yadal kuffar, mereka tidak menghadiri hari raya orang-orang kafir. Ya, jadi jauhi hal-hal yang seperti ini. Malam tahun baru itu sama seperti malam-malam lainnya, tidak ada yang spesial. Ya, malam tahun baru kalau ada pas jadwal kajian ya anak ngisi kajian, sama seperti malam-malam lainnya. Kalau tidak ada ya anak di rumah, ya tidur pada waktunya dan seterusnya. Tidak ada yang spesial dari tahun baru. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup Ustaz. Ya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Jadi mempelajari sirah sahabat ya, atau sirah nabi dan juga sirah para anbiya dan para rasul, itu banyak sekali ya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, ya, baik pelajaran-pelajaran tentang akidah, ya, tentang manhaj, bahkan tentang fikih dan lain-lain. Jadi kami nasihatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian ya untuk giat semangat ya membaca sirah para nabi, para rasul, sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga ya sirah para sahabat, ya tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga imam-imam yang lain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.